Hai guys, bentar salah. Pastel pink in the sunset. You know I never wanna make you upset. How did I become so obsessed with this? Hai, halo, welcome back to Dinova. Selamat malam semuanya. Kali ini gue bakal bawain bukan presentasi sih, ngejelasin suatu hal yang mana ini berhubungan dengan pelajaran gue di kampus. Oke, mata kuliahnya adalah semantik dan topik yang gue bawa hari ini adalah reference dan inference. So guys, gue mau jelasin sedikit dulu tentang reference inference. Jadi reference itu, kalau menurut dari artikel yang gue baca ya, reference in the section on semantic where it was contrasted to sense and defined as the relation between the linguistic expression and the entity in the real world to which it refers. However, the words themselves actually do not refer to anything but the people using them. Statement gue di sini adalah reference itu merupakan suatu aksi atau sebuah ungkapan lah, yang mana si writer ini menggunakan kata-kata yang linguistik menggunakan kata linguistik dari. Jadi dari yang gue pahami dari artikel ini, reference itu dia kata yang punya makna tersendiri, ya kan. Nah, si kata tersebut tidak bisa mereferkan sesuatu, tapi orang yang mereferkan kata tersebut. Contohnya ya, contohnya adalah where is my Harry Potter. Kata tersebut bisa berartikan sebuah nama orang, tapi sebenarnya makna dari kata tersebut adalah buku. Jadi dia menanyakan di mana buku Harry Potternya dia. Oke, lanjut ya, kita lanjut ke bagian inference. Ulang ya. Inference, which denotes the process of decoding the pragmatic meaning of an utterance. In order to do so, the listener uses additional knowledge to make sense of what has not been explicitly said. Jadi inference itu jadi inference itu Oh my god! Oh my god! proses dari pengambilan makna dari reference tersebut. Jadi reference itu merupakan kalimatnya. Nah, kita sebagai manusia mencoba untuk mengartikan kalimat tersebut secara inference. Oke, sebenarnya sebagai informasi, sebenarnya ini tugas per kelompok, cuman karena kelompok gua nggak ada yang bisa diandelin, ya udahlah sendiri aja. Untuk artikelnya sendiri itu nanti bakal ada di deskripsi ya. Dan untuk cerita yang saya pilih sebagai topik pembicaraan untuk reference dan inference itu berjudul An Old Man Live in the Village. Ini merupakan short story. Linknya juga nanti ada di deskripsi ya, linknya. An old man lived in the village. He was one of the most unfortunate people in the world. The whole village was tired of him. He was always gloomy, he constantly complained, and was always in a bad mood. The longer he lived, the more vile he was becoming, and the more poisonous were his words. People avoided him because his misfortune became contagious. It was even unnatural and insulting to be happy next to him. He created the feeling of unhappiness in others, but one day,
When he turned 80 years old, an incredible thing happened. Instantly, everyone started hearing the rumor. An old man is happy today. He doesn't complain about anything, smiles, and even his face is frozen up. The whole village gathered together. The old man was asked, "What happened to you?" "Nothing special. 80 years. I've been chasing happiness and it was useless, and then I decided to live without happiness and just enjoy life. That's it. That is why I'm happy now," said the old man. Finish for the short story. Then we move to the analyze. So first, kita bahas nomor satu ya. An old man lived in the village. This is indefinite article. Kenapa? Karena dari pengertian yang gue baca dari PowerPoint yang diberikan oleh dosen, itu kalau misalnya an old man itu kan mengartikan orang lain, bukan langsung tertuju kepada dia. Jadi dia itu masih indefinite. Jadi masih belum ke definite. Oke, lanjut ya. Nomor 2, he was one of the most unfortunate people in the world. Dari kata di short story itu ada kata he. Jadi di situ dimaksudkan adalah pronoun. He-nya tersebut diartikan sebagai dia, yaitu old man tersebut ya. The whole village was tired of him. He was always gloomy. He constantly complained and was always in a bad mood. So this is a definite article. Karena the whole village. The whole village itu yang dimaksud adalah seluruh warga desa yang ada di situ. Lanjut ke nomor 4, itu ada the more vile he was becoming and the more poisonous were his words. Di sini rada bingung tentang apa. Tadinya saya berpikir the more poisonous itu diartikan lebih beracun. Tapi di sini ketahuan ya kalau definite article influence act of an old man. Jadi ini dimaksudkan perilakunya si pria tua tersebut. The more poisonous dari kalimat ini diartikan sebagai kata-katanya itu kasar lah ya. Jadi semakin tua dia semakin kasar lah. Lanjut ke nomor 5, itu his misfortune become contagious. Ada kata his ya di sini, jadi dia masuknya ada pronouns. So contagious yang di sini itu bukan dimaksudkan virus ya. Jadi ini kayak kemalangannya dia tuh bisa berakibat menular. Jadi warga desa di situ dia mengira kalau kemalangannya si pria tua tersebut bisa menular ke mereka. Lanjut ke nomor 6, he created the feeling of unhappiness in others. Nah, di sini he created the feeling of unhappiness in others. Ini termasuk pronouns karena ada kata he. He created the feeling of unhappiness in others. Di sini menjelaskan tentang misfortune. Nah, misfortune-nya ini itu bukan kemalangan kayak misalnya dia bangkrut atau apa. Jadi misfortune yang di sini tuh mengartikan dia membawa kegembiraan. Itu kayak kesedihan lah. Dia membawa kesedihan ke semuanya. Nah, itu yang dimaksud dengan misfortune. Lalu terakhir tuh nih
analisis saya yang terakhir itu ada an old man is happy today. Jadi termasuk indefinite article. Ya itu karena old man itu tersebut. Nah, kenapa bisa masuk di sini? Happy today it's refer bahwa sekarang kan si old man-nya ini udah jadi lebih baik. Dia di umur 80 ini dia udah mulai menerima semuanya lah, menerima kalau dia tuh terakhir begini, dan dia tuh gak mau menyalahkan dirinya lagi, dia nerima dia padanya. Oke, mungkin begitu aja presentasi dari gua, dan juga terima kasih bagi yang udah menonton. Maaf misalnya kalau ada salah kata dan bahasa Inggris saya juga masih kurang. Nanti kalau misalnya ada kritik dan saran boleh komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah.